Di daerah saya itu kebetulan setiap bulan itu ada pertemuan KU, kelompok, desa, daerah, sedaerah. Di dalam Islam Jamaah itu tidak pernah ada bukti transaksi. Jadi semuanya hanya berdasarkan keyakinan akan dapat surga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wahyudi. Saya asalnya dari Kalimantan. Saat ini saya domisili di Pulau Jawa. Background saya di Islam Jamaah dulu adalah sebagai KU kelompok. Hanya untuk ngurusi keuangan, ngurusi persenannya jamaah di kelompok yang akan disampaikan ke desa sampai ke daerah. Sejak kapan masuk ke dalam Islam Jamaah? Saya masuk ke dalam Islam Jamaah itu, saya termasuk salah satu bibit unggul. Jadi saya sejak lahir itu orang tua saya keduanya itu sudah jamaah. Nah, jadi adanya saya dari kecil itu sudah didoktrin atau diisi dengan pendidikan-pendidikan di dalam jamaah. Ya, alhamdulillah sih banyak kebaikan-kebaikan lah. Tapi di satu sisi itu menjadi penyesalan terbesar saya gitu. Karena ternyata di dalam kebaikan-kebaikan yang disampaikan itu ternyata memang banyak sekali yang saya lihat itu penyelewengan masalah akidah gitu. Terutama bab tauhid yang alhamdulillah saat kami sudah hijrah ini kami baru melek untuk masalah tauhid ini benar-benar Masya Allah. Dulu kita di dalam jamaah itu benar-benar takut dengan makhluknya Allah saja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya insya Allah takutnya hanya pada Allah saja. Kenapa bisa hijrah dari Islam Jamaah? Apakah ada keresahan-keresahan? Ya, untuk kenapa bisa hijrah? Pertama sih awalnya saya ini didapuk di keuangan, itu sebenarnya saya menolak dari awal. Saya sudah menolak pada saat KU panggil saya bilang mohon maaf saya tidak bisa. Di dalam hati kecil saya itu mengatakan itu, secara kasat mata saja banyak penyimpangan gitu. Kalau saya tahu sampai sedetail-detailnya masalah keuangan, bagi saya akan susah untuk berdiam diri dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi gitu. Karena bagi saya amanah itu adalah salah satu ciri-cirinya orang iman gitu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 insya Allah itu sudah dijelaskan. Tapi di dalam Islam Jamaah ya amanah ini akan susah gitu. Karena perintahnya Allah itu banyak dikalahkan oleh perintahnya manusia. Jadi itu sih salah satu yang melatar belakangi kenapa kok saya akhirnya bisa hijrah. Dari sisi keuangan ya saya banyak kejanggalan gitu. Salah satunya ya dari awal saya bergabung di keuangan, saya sebenarnya bukan sebagai KU kelompok, tapi saya hanya sebagai penulis KU kelompok atau wakilnya KU kelompok. Nah, saya dari awal saya melihat data recordnya itu sudah kalau dibilang keuangan ini tidak layak untuk diaudit gitu. Nah, tapi saya memaklumi itu karena yang megang keuangan ini sebelumnya itu adalah memang orang-orang yang keterbatasan dalam masalah pengelolaan keuangan gitu. Jadi adanya saya di situ adalah untuk membantu beliau KU kelompok untuk mendetailkan atau merekod semua keuangan di dalam kelompok itu. Apa sih yang dicatat dalam laporan keuangan mereka tuh? Item-itemnya di dalam keuangan itu
terbagi dalam beberapa pos ya. Ada beberapa pos. Pos kelompok sudah jelas. Pos kelompok sendiri pun ini ada beberapa pos lagi gitu. Nah, kalau di awal-awal saya bergabung dengan keuangan, posnya kelompok ini hampir 7 atau 8 item dulu di awal. Apa aja itu? Salah satunya ya kas kelompok, terus untuk mubalek kelompok. Jadi mubalek yang dikirim dari pusat yang disebut sebagai mubalek tugasan itu dibiayai oleh kelompok dengan cara sodako sekelompok itu. Ya kalau dibilang sangunya ya kita anggap sebagai, mungkin kalau di luar tuh bisa dibilang sebagai gajinya gitu. Nah, terus di situ ada lagi kas kelompok. Kas kelompok ini biasanya digunakan untuk keperluan judulnya sabilillah di dalam kelompok. Terus ada lagi dulu di awal-awal saya masuk itu ada lagi namanya kado, atau jadi kalau ada warga jamaah yang punya hajat itu biasanya kita ambilkan dari situ. Ada lagi jatah-jatah kelompok, kayak misalnya di kelompok ini ada pembangunan gedung sarana apa gitu, gedung sarana apa. Nah, diambilkanlah dari posnya itu gitu. Ada lagi jatah kelompok, misalnya dari atasan kami desa menjatah ke kelompok untuk kegiatan, kayak misalnya kegiatan yang ada di desa itu jatahnya ke kelompok. Nah, itu biasanya akan diambilkan dari jatah-jatah desa yang ada di kelompok gitu. Nah, dari posnya kelompok sendiri kita naik ke kas desa. Kas desa itu di posnya desa itu ada beberapa item juga gitu. Salah satunya untuk mubalek desa. Jadi untuk mubalek yang sudah levelnya di tingkat desa itu salah satunya ada dapat dana sabilillah dari kolom desa. Naik lagi ke tingkat daerah. Daerah sendiri pun juga banyak juga poin-poinnya gitu. Organisasi, untuk keolahragaan, untuk dana daerah yang notabene saya pun mau mengungkap itu akhirnya pun jadi bermasalah gitu. Karena mulai masuk ke ranahnya daerah ini sudah mulai secret apa ya, kalau dibilang itu sudah mulai tertutup semua gitu. Nah, dari pos-posnya ini ada lagi posnya pusat. Nah, kebetulan di dalam Islam jamaah itu ada yang namanya jamaah muhajir. Kebetulan saya juga salah satu sebagai jamaah muhajir yang kalau di dalam Jokam itu namanya adalah muhajir katut, karena saya menikahi orang muhajir yang mau tidak mau saya harus ikut menjadi jamaah muhajir. Nah, beda lagi cerita dengan jamaah muhajir. Karena kebetulan saya sebagai KU jamaah biasa untuk menghandle keuangan jamaah sakelompok. Terus saya juga sering berhubungan dengan jamaah muhajir karena di kelompok kami pun ada jamaah-jamaah muhajir, termasuk salah satunya yang jamaah-jamaah katut muhajir itu. Ya, akhirnya saya pun sedikit banyak saya mengetahui bagaimana keuangan jamaah muhajir, mulai dari tingkat kelompok, desa, daerah. Nah, intinya kalau dari jamaah muhajir itu kalau dibilang pahalanya double, karena memang setorannya pun double gitu, ke kelompok iya, ke muhajir iya gitu. Jadi ya memang pahalanya double judulnya gitu. Jadi ya setorannya pun double karena kan kita membeli surga di situ gitu. Jadi dengan adanya KU itu diharapkan untuk menghandle semua pengelolaan keuangan, judulnya keuangan sabilillah di dalam jamaah gitu. Itu kalau misalkan uang sampai ke pusat berarti item-itemnya banyak sekali dong ya. Bisa-bisa kita nggak punya gaji sendiri dong, bagaimana tuh? Ya, kalau dari pusat itu kan sudah memberi aturan, rule ya, rule-nya sampai diadakan agenda
kalau di kelompok saya, di daerah saya itu kebetulan setiap bulan itu ada pertemuan KU, kelompok, desa, daerah, sedaerah. Nah, disitulah mulai dimasukkan rule-nya bagaimana. Jadi KU itu dari atas sampai bawah itu diseragamkan gitu. Mulai dari item-itemnya. Nah, kalau di ranahnya daerah, ya otomatis daerah yang mengatur rule-nya. Dari ranahnya pusat itu sudah ada aturannya, termasuk 10% dari gaji yang tiap bulan kita dapat itu dikeluarkan. Nah, selain 10% itu di ranah daerah, desa, kelompok, itu pun juga masing-masing punya pos gitu. Jadi yang kita serahkan ya sesuai dengan posnya. Makanya kalau dari itemnya blanko, ya mohon maaf ya, karena di sini adalah transaksi di dalam keuangan, di dalam Islam Jamaah itu tidak pernah ada bukti transaksi. Jadi semuanya hanya berdasarkan keyakinan akan dapat surga gitu. Keyakinan akan dapat pahala untuk kita tukar dengan surga gitu. Jadi keyakinan itulah yang akhirnya jamaah itu rela untuk melepaskan sebagian hartanya, yang walaupun itu ya, kalau saya pun sempat diskusi dengan teman-teman di kelompok, dengan KU, dengan penasehat juga, ya kalaupun diambil hartamu 100%, semua harta kita ini diambil, ya itu nggak apa-apa gitu, bagi jokam. Karena yang seperti itu adalah haknya imam gitu. Jadi kalau imam memiliki pengaturan seperti itu, ya itu nggak apa-apa, ya tetap harus kita taati. Itulah awal mula saya mulai berpikir agak aneh ya sebenarnya gitu. Tapi saya sebagai KU ya mau tidak mau, karena kurangnya ilmu saya, karena keterbatasannya akses saya untuk mendapatkan ilmu, ya saat itu memang ya mau tidak mau ya saya ikut andil dalam pendoktrinan ke jamaah gitu. Itu sistemnya cash atau transfer? Sebenarnya ada, kemarin pun saya sempat menyarankan membuka rekening agar bisa transaksi lewat transfer. Tapi dari beberapa konfrontasi ya saya bilang ya, ke daerah, ke desa, ke kelompok, ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk mengadakan rekening itu gitu. Karena kalau bagi mereka, kalau itu rekening itu ada, ya otomatis kan akan informasi yang saya terima dari mereka itu, kalau itu akan ada rekening, itu kan nanti akan jadi pertanyaan, ini penghasilan yang berpajak atau tidak gitu. Ya saya kurang mengerti juga dengan masalah hukum keuangan di negara kita gitu. Tapi yang dikhawatirkan mereka, yang disampaikan ke saya seperti itu gitu. Jadi akhirnya rekening itu tidak pernah ada. Jadi selama ini yang saya tahu itu adalah cash. Toh pun titip ke rekening itu hanya case by case. Sekali transfer, 2 kali transfer, karena mungkin tidak di tempat, tidak bisa ketemu dengan KU-nya langsung. Jadi ya posisinya adalah case by case gitu. Hanya case-case tertentu saja. Nah, dari record keuangan itu mulailah saya di situ ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Kliknya apa waktu itu Mas? Waktu bisa sampai hijrah itu gimana? Ya, awal mula saya kan tidak mengetahui urusan di atas keuangan kelompok. Karena kan di atas keuangan kelompok kan ada keuangan desa, ada keuangan daerah, ada keuangan pusat. Yang saya cermati di keuangan pusat, dan laporan saya ke keuangan desa. Nah, di keuangan pusat, awal mula saya janggal itu pertama gini, kok infak itu kok ada minusnya gitu. Ya saya asumsi saya awal, oh ya mungkin karena pengeluarannya terlalu besar, akhirnya ditalangi oleh beberapa jamaah, nanti akan digantikan.
Itu sih yang pertama membuat saya kepikiran gitu. Oke, ini mulai kejanggalan pertama. Terus dari beberapa item di dalam keuangan posnya kelompok itu ada beberapa item yang disalahgunakan. Artinya kita sudah tidak amanah. Kita yang membuat peraturan, kita sebagai pengurus ini membuat peraturan untuk memposkan A, B, C, D, tapi posnya B akhirnya dialihkan ke yang lain. Termasuk saya pernah ditelepon oleh penerobos desa. Saya pernah ditelepon secara langsung. Dia menyatakan, Mas Arif sama Soleh, untuk jatahnya desa ke kelompok sama Soleh dikeluarkan. Saya saat itu saya tanya, karena saya saat itu juga saya masih dalam pahamnya Islam Jamaah, cuman saya udah mulai bertanya-tanya, jatah desa ke kelompok apa, saya tanya. Oh, saat itu adalah karena kita menyambut tamu dari luar pulau, terus dijatahlah ke kelompok-kelompok masing-masing. Untuk kelompok A jatahnya sekian, kelompok B jatahnya sekian. Ini dari desa, karena ini adalah acaranya gawenya desa. Nah, saat itu saya bilang, kelompok mengambil ke desa ini apa haknya? Nah, disitulah mulai muncul adanya, ini adalah ijtihad imam desa. Saya mulai bertanya-tanya di situ. Oh, berarti imam pusat pun itu haknya juga lebih tinggi dong daripada imam desa kan? Karena semua mutlak keputusan dari atas gitu. Tidak ada keputusan dari bawah gitu. Nah, akhirnya di situ saya sounding, saya sampaikan. Tolong sampaikan kepada imam desamu, saya tidak akan keluarkan uang sepeser pun untuk Anda. Dan insya Allah itu orangnya masih ada. Nanti silakan dikonfirmasi langsung. Mudah-mudahan beliaunya juga sadar akan hal itu. Kenapa saya tahan? Pada saat itu bagi saya keuangan di kelompok adalah amanah dari jamaah yang nitipkan sodakohnya ke saya, sekelompok ini ke saya untuk ke desa. Namun di desa pun akhirnya mereka menyalahgunakan posnya gitu. Yang bukan posnya desa, dia ambil dari kelompok. Akhirnya saya tanyakan langsung ke penerobos yang nelpon saya. Kira-kira, kan kita ada posnya kelompok, ada posnya desa. Sekarang saya tanya, di posnya desa ada beberapa item. Boleh nggak item ini, misal ada 5 item, boleh nggak item kedua ini saya pindahkan ke itemnya 3? Oh, dia bilang nggak boleh. Nah, loh, kenapa nggak boleh? Kan itemnya ini kan yang diperlukan adalah item yang ketiga. Boleh nggak ngambil dari item kedua? Oh, dia bilang nggak boleh. Kenapa? Saya bilang, ya karena nggak cukup katanya. Oke, sudah paham kan? Tidak cukup kan? Kalaupun cukup, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja, kan sudah ijtihad keimaman. Artinya posisi ijtihad itu di atas segalanya. Bahkan ayatnya Allah yang menerangkan menjaga amanah pun dikalahkan akhirnya. Nah, dari hal-hal seperti itu akhirnya saya bilang, antara desa dengan poin-poinnya desa dari 5 poin ini aja nggak mau diputar-putar, nggak mau dialih fungsikan. Apalagi kelompok gitu. Ini sudah beda ranah gitu. Kelompok juga punya ranah masing-masing. Sekarang kalau kasnya kelompok mau dialihkan ke sini, ya saya berpikirnya kita sudah merusak amanah karena kita sudah membuat peraturan untuk kelompok, tapi amanah yang sudah disampaikan ke kami akhirnya disalahgunakan, amanah ini dirusak, amanah ini karena kita tidak amanah, tidak bisa amanah, menjaga amanah karena fungsinya untuk ini dialihkan untuk yang lain. Setelah hijrah, ada nggak perlakuan yang kurang baik dari
Jokam. Setelah hijrah itu sebenarnya saya tidak pernah menyatakan hijrah ya dari awal. Awal mula saya hijrah itu bukan hanya dari keuangan. Salah satu keuangan itu hanya menjadi salah satu pemicu. Terus ada beberapa hal lain yang nanti insya Allah akan saya sebutkan. Setelah saya hijrah ini, saya mulai tercerahkan gitu. Ternyata di dalam Islam Jamaah ini menggunakan dalil yang notabene pengertiannya itu disalahartikan gitu. Jadi menurutnya dalil itu seperti ini, tapi diartikannya seperti ini. Nah, saya pun awalnya pun saya tidak mau tahu urusan itu, tapi karena ini sudah mulai ada kejanggalan, ya akhirnya saya mulai berpikir, mulai mencari. Ini yang dijadikan dalil, bahkan ini menjadi dalil basic, dasarnya adanya Islam Jamaah itu saja sudah dialihfungsikan, dialih pengertiankan. Bagaimana yang lain gitu? Karena setiap bulan itu ada pengajian, penyampaian nasihat imam pusat kepada jamaah, semua jamaah. Di situ pasti ada dalil itu, yang insya Allah orang-orang jamaah semuanya insya Allah sudah hafal dalil itu. Dalil itu diambil pertama, hadisnya dhaif, tapi menjadi sesuatu hal yang mengalahkan hadis-hadis sahih gitu, dalil-dalil sahihnya. Itu saya mulai berpikir, kalau basicnya saja sudah nyeleweng, basicnya saja, saya berpikirnya rasional saja, secara logika bangunan, kalau pondasinya ini sudah salah, pasti bangunan di atas ini akan salah, pasti bangunan di atas ini akan tidak sempurna di situ. Mau dikatakan sempurna dari mana gitu? Karena basic ini, dasar ini, pondasi ini ada yang lebih sahih. Kenapa diambil yang tidak sahihnya? Atau bahkan malah hadis-hadis yang palsu di situ. Adanya perintah imam mengalahkan, ya Allah saya bilang, astagfirullah. Taatnya kepada makhluk itu seperti taatnya kepada orang yang maksum di situ, orang yang tidak punya salah gitu. Nah itu saya sudah mulai kejanggalan itu sudah mulai bertumpuk. Akhirnya saya bawa lagi ke masalah keuangan. Saya coba sampaikan ke keuangan. Pernah suatu ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dana yang sudah diposkan untuk masjid itu dialihfungsikan untuk selain masjid. Kebetulan saat itu sedang pembangunan sekolah boarding school ya. Biasanya kan di dalam Islam Jamaah itu ada pembangunan sekolah-sekolah IT, SD, SMP, SMA IT. Nah, dana dititipkan jamaah ini untuk masjid, tapi dialihfungsikan untuk yang lain. Saya sempat nanya di situ. Pertama dari kelompok. Dari kelompok, karena saya melihat mata kepala saya sendiri. Kebetulan saya di situ adalah tinggal di komplek daerah saat itu. Jadi saya melihat kepala mata sendiri. Saya melihat ini adalah materialnya masjid. Akhirnya ditarik untuk pembangunan selain masjid. Saya sempat tanya ke tim pembangunan saat itu, ketuanya. Saya tanya, yang seperti ini boleh apa enggak? Ya dia bilang boleh, karena sudah dari keimaman, sudah dari perintah keimaman. Terus saya tanya lagi, Bapak orang iman bukan? Ya orang iman. Kenapa mas? Kalau Bapak orang iman, harusnya Bapak tahu dong, Bapak diamanahi untuk ke masjid. Dialihfungsikan artinya itu sudah perintah maksiat dong.
kecuali Bapak sudah minta izin sama yang memberi amanah, saya bilang. Nah, di lain hal, saya pun juga sempat nanya ke tim pembangunan, karena tim pembangunan masjid saat itu sempat mengeluh kekurangan air, jadi harus membuat sumur lagi. Saya tanya, kenapa nggak bikin sumur baru aja gitu? Karena yang tadi sudah ngebor sumur itu ternyata airnya tidak ada airnya, kering. Kenapa nggak bikin sumur baru aja gitu? Jawabannya dia, karena tidak ada dananya gitu. Masya Allah, saya bilang. Setahu saya dari kelompok untuk masjid aja setiap bulan itu tidak kurang dari 30 juta. Dari mana bisa bilang tidak ada dananya? Itulah akhirnya saya mulai mengorek, naik ke desa naik ke daerah pun tidak bisa menjelaskan. Bahkan kiai daerahnya pun saat saya menanyakan itu tentang penjatahan, tentang pengalih fungsian pos yang sudah ditentukan, 3 bulan berturut-turut saat kalau dibilang itu terkumpulnya semua KU dari KU kelompok, KU desa, KU daerah, satu daerah ini terkumpul setiap bulan sekali, itu semua 3 bulan berturut-turut saya ucapkan, saya sampaikan hal itu belum dapat solusi. Bahkan dari kiai daerahnya sendiri gitu. Tidak ada solusi. Yang akhirnya saya mulai berpikir, kok di bulan berikutnya orang tua saya yang dihadapkan ke saya gitu. Untuk kalau bahasanya sih sebagai MC di forum keuangan itu, yang menentukan koordinator masalah keuangan. Yang saya tahu sendiri bahwa orang tua saya itu tidak pernah tahu masalah keuangan, tidak pernah punya background tentang keuangan. Jadi dari hal itu saya mulai pikiran ini mulai aneh gitu. Saya flashback ke 3 bulan kemudian, ke 3 bulan sebelumnya. Oh iya, 3 bulan sebelumnya memang tidak dapat solusi. Ternyata orang tua saya sendiri yang akhirnya harus mendapatkan solusi itu mau tidak mau gitu. Karena bagi saya sudah sampaikan hal yang seperti ini adalah merusak amanah. Anda diberi amanah, tapi Anda menyelewengkan amanah. Padahal yang membuat peraturan itu Anda sendiri. Saya sudah sampaikan seperti itu. Kalau memang ini mau ditarik ya ke sana kemari, satukan, jangan dibuat beberapa poin. Artinya Anda tinggal bilang ini kas untuk semua hal. Selesai. Dan sampaikan ke semua jamaah yang memberikan amanah. Selesai, saya bilang begitu. Tapi tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terlaksana yang seperti itu. Karena bagi saya memiliki ketakutan sendiri. Ancamannya Allah di surat Al-Mu'minun ayat 8 itu sudah menjadi ketakutan saya gitu. Ini Allah, Khaliqul, pencipta semuanya, kasih kita amanah. Artinya Allah itu mencoba, pantaskah kita untuk diberi amanah di situ? Tapi ternyata kita nggak bisa jaga amanah. Saya sempat tanya kepada forumnya pengurus inti di kelompok, kita ini mau cari surga apa cari neraka? Kalau saya amal soleh untuk mendapatkan neraka, buat apa saya amal soleh? Mending saya tidak usah amal soleh. Kalau saya niatnya adalah mencari surga dengan jalan menjadi pengurus, ya saya akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Rasulnya dalam agama ini gitu. Tapi jawaban mereka ya tapi kan ini semua adalah ijtihad dari keimaman gitu. Bukan atas nama pribadi. Duh. Bagi saya itu sesuatu hal yang Masya Allah ya. Makhluk manusia, mereka tidak pernah mengatakan itu maksum. Tapi seakan-akan di mata saya manusia ini maksum gitu. Karena menyandang predikat imam. Saya jadi Masya Allah ya. Siapa Anda dalam hati saya? Siapa Anda? Dimaksumkan orang ini siapa Anda gitu. Malaikat bukan. Setelah antum hijrah dari Islam Jamaah, gimana, ada perlakuan yang nggak baik nggak dari Jokap?
Ya alhamdulillah sih setelah saya hijrah, di keluarga kami, khususnya saya keluarga kecil saya, itu tidak ada perlakuan persekusi yang saya rasakan gitu. Cuman mungkin di keluarga adik saya itu ada persekusi yang saya kira itu tidak pantas untuk disampaikan gitu. Tidak ada masalah tiba-tiba diusir. Bahasanya itu bukan diusir secara langsung. Jadi bahasanya kalau saya ikuti itu begini. Ngapain kamu di sini? Munafik kamu, keluar dari sini. Ngapain kamu di sini? Masya Allah. Saya bilang ya Allah. Akhirnya adik saya pun menyampaikan ke saya jangan emosi. Ya saya bilang ya oke, insya Allah saya tidak akan emosi. Cuman mungkin saya agak kurang nahan emosi gitu. Akhirnya terlepaskan juga. Saya pernah sampaikan ke adiknya yang tadi persekusi ke adik saya sampaikan, saya tanya, di mana kakakmu? Saya pengen melihat sih. Karena saya tidak pernah ketemu gitu. Karena saya merasa sebagai keluarga, ada keluarga yang dipersekusi seperti itu, bagi saya ya ini bukan kelakuannya orang iman, lebih menjurus ke kelakuannya orang di luar iman. Nah, dari hal-hal seperti itu ya harapan saya cobalah berpikir jernih, baca dasarnya kita hidup di dunia ini apa, cari ilmunya. Mungkin saya pun juga dulu merasa mungkin kekurangan ilmu, cobalah kita sama-sama mencari ilmunya, untuk apa kita hidup. Terus kita dikasih amanah untuk apa gitu. Terus kalaupun saya harus membela golongan ini, benar apa enggak gitu. Nah dari situ coba kita berpikir, coba kita cari lagi untuk apa kita beramal soleh di dalam jalannya Allah kalau kita mencari neraka. Untuk apa kita beramal soleh katanya di sabilillah tapi melanggar perintahnya Allah. Yaitu aja sih insya Allah. Coba direnungkan lagi, coba dibawa pada saat doa di sepertiga malam yang akhir. Coba direnungkan diri kita masing-masing. Ya mudah-mudahan harapan saya semua Islam jamaah mau berpikir. Insya Allah itu aja sih. Insya Allah ini adalah tambahan sedikit. Saya sebagai orang yang dulu pernah andil di dalam keuangan kelompok, saya mohon maaf kepada semua jamaah, khususnya di kelompok maupun di kepengurusan desa dan daerah. Saya mungkin pernah ikut mendoktrin, menyampaikan bahwa persenan itu wajib. Saya mohon maaf, itu adalah karena keterbatasan saya tentang ilmu. Saya benar-benar pada saat itu adalah saya masih jahiliyah benar. Ya saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf ini memudahkan saya untuk di hadapannya Allah nanti. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang masih di Jokam? Buat teman-teman yang masih di Jokam, yang saya yakin sudah mulai pada berpikir, teruskanlah berpikir. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu dalil andalan di Jokam. Cermati kewajiban semua muslim. Kalau Anda tidak boleh mencari ke sini, ingat, setan itu selalu menjauhkan manusia dari ilmu. Itu aja insya Allah. Coba renungkan, coba cermati lagi, kita ini mengikuti siapa. Insya Allah itu aja. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.